jendela kita, dan inovasi martabak berdasi. Selanjutnya Kabupaten Luwu Utara dengan inovasi kejar stunting. Selanjutnya Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan inovasi kelas musim, inovasi bagang cerdas, dan inovasi perahu sehat Pulau Bahagia. Selanjutnya Kabupaten Pindrang dengan inovasi agen laka silaser, inovasi antarki, dan inovasi CDR cari data rekam. Selanjutnya Kabupaten Sinjai dengan inovasi papil limbab. Berikut Kabupaten Sopeng dengan inovasi legenda Dukcapil, layanan pengambilan golongan darah sebagai elemen data kependudukan, dan inovasi Gandra bersepeda, gerakan pemberdayaan sekolah peduli demam berdarah. Berikut Kabupaten Wajo dengan inovasi masker pelita, masyarakat kera peduli disabilitas. Selanjutnya Kabupaten Bone dengan inovasi berkah berobat cukup sebut nomor rumah, inovasi SIP PK, strategi pencegahan perkawinan anak, dan inovasi Ruko Konde, ruang konsultasi perekonomian desa. Berikut Kabupaten Bulukumba dengan inovasi Kas Basman, korban kapal tenggelam nelayan asal Kabupaten Bulukumba. Dua, Ibu Andi Mawar, ahli waris Sirajudin, korban penembakan KKB Papua asal Kabupaten Kepulauan Selayar. 3. Ibu Andriani Deng Maranu, ahli waris Deng Maranu, korban penembakan KKB Papua asal Kabupaten Kepulauan Selayar. 4. Ibu Hajrawati, ahli waris Taufan Amir, korban penembakan KKB Papua asal Kabupaten Kepulauan Selayar. 5. Ibu Hasmia, ahli waris Adil Akbar, korban kapal meledak di Korea Selatan asal Kabupaten Bone. Selanjutnya penyerahan penghargaan dan pemberian bonus atlet berprestasi medali emas kata bergu putra pada SEA Games ke-31 di Vietnam tahun 2022 pada cabang olahraga karate. Untuk itu kami undang mengambil tempat yang pertama Andi Dasril, selanjutnya Andi Tommy dan Albiadi. Selanjutnya kami mengundang dengan hormat para Bupati Wali Kota untuk mengambil tempat. Yang pertama, Wali Kota Makassar. Selanjutnya Bupati Jeneponto. Berikut Bupati Sopeng. Selanjutnya kami mengundang Bupati Goa. Berikut kami mengundang Bupati Pindrang. Selanjutnya Bupati Wajo. Selanjutnya kami mengundang Bupati Bantaeng. Berikut kami mengundang Bupati Sinjai. Berikut Bupati Luwu Timur. Selanjutnya kami mengundang Wakil Wali Kota Parepare. Berikut Wakil Bupati Nrekang. Selanjutnya Wakil Bupati Bone. Berikut kami mengundang Wakil Bupati Pangkep. Berikut Asisten 3 Kabupaten Luwu Utara.
Selanjutnya mohon berkenan Gubernur Sulawesi Selatan untuk menyerahkan penghargaan dan pemberian santunan yang diawali dengan penandatanganan prasasti peresmian teknologi pengolahan air siap minum. Dimohon mendampingi Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan Kepala Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan BRIN. Arsinum adalah air siap minum yang merupakan salah satu program prioritas Gubernur Sulawesi Selatan yang diberikan kepada masyarakat kepulauan, pesisir, dan daerah rawan air minum layak dan aman. Pengadaan dan pembangunan Arsinum ini pada Dinas Perkimtan Provinsi Sulawesi Selatan terdapat pada 10 titik lokasi di 8 kabupaten, yaitu 1. Pulau Kanalo 2 Kabupaten Sinjai, Pulau Liukang Loi Kabupaten Bulukumba, Pulau Libukang Kabupaten Jeneponto, pesisir Desa Matirotasi Kabupaten Pindrang, Pulau Salebo Matirowali, dan Pulau Podang-Podang Kabupaten Pangkep, Desa Bonto Berusu dan Desa Menara Indah Kabupaten Kepulauan Selayar, Pulau Panikiang Kabupaten Baru, dan Desa Patongloan Kabupaten Enrekang. Dilanjutkan penyerahan piagam penghargaan atas inovasi pelayanan publik dan penyerahan santunan oleh Gubernur Sulawesi Selatan didampingi Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Bapak Ibu yang kami hormati, selain piagam penghargaan, para inovator juga memperoleh uang pembinaan dari Gubernur Sulawesi Selatan. Mohon berkenan Gubernur Sulawesi Selatan dan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk foto bersama. Selanjutnya penyerahan santunan kematian dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepada ahli waris.
Selanjutnya penyerahan penghargaan dan pemberian bonus kepada atlet berprestasi. Mohon berkenan Gubernur Sulawesi Selatan dan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk foto bersama. Penyerahan selesai kepada yang terhormat Gubernur Sulawesi Selatan dan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan disilahkan kembali ke tempat, dan kepada para penerima disilahkan kembali ke tempat. Bapak, Ibu, serta hadirin yang... Andi Sudirman Sulaiman berhasil menorehkan sejumlah prestasi, di antaranya meraih penghargaan peringkat terbaik kedua secara nasional, kategori pemerintah provinsi dalam penerapan standar pelayanan minimal, mengembalikan kondisi perekonomian yang sebelumnya terkontraksi minus 0,70% menjadi tumbuh 4,65%. Menekan angka pengangguran, khusus yang terdampak COVID-19 sebesar 30,42%. Meningkatkan nilai ekspor 57,17%. Bahkan belum lama ini, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali mengekspor komoditi unggulannya senilai 648 miliar. Realisasi investasi Sulsel tercatat naik 2 kali lipat dari 2,1 triliun rupiah di triwulan pertama menjadi 4,5 triliun rupiah pada triwulan kedua tahun 2022. Menaikkan produk domestik regional bruto Sulsel sebesar 151,34 triliun rupiah. Menurunkan persentase kemiskinan di angka 8,63%, terendah dalam 6 tahun terakhir. Desa tertinggal turun drastis dari 268 desa menjadi 195 desa. Menjadi satu-satunya pemerintah provinsi yang berhasil mengoperasikan insenerator bantuan pusat. Sulsel tercatat sebagai provinsi dengan cakupan imunisasi dasar lengkap tertinggi di Indonesia. Menyelamatkan aset yang dikuasai pihak ketiga dengan nilai lebih dari 8 triliun. Aset tersebut diantaranya Gedung Juang 45, lahan Masjid Al-Markas Al-Islami Makassar, serta aset lainnya. Mengambil alih aset Bandara Sorowako dari perusahaan asing dengan nilai lebih dari 100 miliar rupiah. Bersama pemerintah Kabupaten Pangkep dan Maros, sukses mengantar kawasan Geopark Maros Pangkep, antaranya Dekran Nasda Sulsel dengan produk songkok bone sebagai penerima World Craft Council Award of Excellence for Handicraft of Asia Pacific Region 2022, dan produk tas anyaman lontar sebagai produk unggulan potensial 2022. Meraih predikat sebagai TPID Provinsi Terbaik 2021 untuk wilayah Sulawesi, penghargaan khusus ekonomi hijau dan rendah karbon tahun 2022, serta penghargaan pembangunan daerah tahun 2022 dari Bappenas. Penghargaan pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja terbaik dari Kementerian Ketenagakerjaan. Desa wisata terbanyak pada Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022 dari Kemenparekraf. Membenahi ruas-ruas jalan provinsi di sejumlah kabupaten kota yang memiliki lintas harian rata-rata LHR tinggi. Ruas Usuk Nuha Beteleme yang menghubungkan Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah. Ruas Takalala Cabenge di Kabupaten Sopeng. Ruas Pindrang Rappang yang menghubungkan Kabupaten Pindrang dengan Kabupaten Sidrap. Ruas Rantai Pausak dan Batu Sitanduk yang menghubungkan Kabupaten Toraja Utara dengan Kabupaten Luwu. Ruas Batas Sopeng Pangkajene yang menghubungkan Kabupaten Sopeng dengan Kabupaten Sidrap. Ruas Sala Onro Ulu Galung yang menghubungkan Wajo Sopeng,
preservasi ruas tanah bau Ngapaloka Patumbukang di Kabupaten Selayar, penanganan ruas Boro yang menjadi jalur alternatif Takalar Jeneponto Bantaeng tanpa harus melewati kota Jeneponto, bypass Sumpang Lakbu di Bone, preservasi Jalan Tun Abdur Rasak di Kabupaten Goa yang rusak berat sepanjang 1,5 km. Saat ini ruas jalan yang memiliki LHR tinggi sedang dalam proses pengaspalan. Saya warga Jalan Tun Rasak atas nama Mas Said. Saya mau berterima kasih atas kejadian kepada Bapak Gubernur Andi Sudirman Sulaiman. Melanjutkan pembangunan ruas Takalasi Bainange Lawo yang menghubungkan Kabupaten Barru dengan Kabupaten Sopeng. Pembenahan juga dilakukan untuk jalan-jalan terisolir. Ruas Latupak Pantilang menghubungkan Kabupaten Luwu dengan Kabupaten Toraja Utara, serta ruas Parigi Bungoro yang menghubungkan Kabupaten Pangkep, Kabupaten Barru, dan Kabupaten Bone. Melanjutkan pembangunan pada daerah irigasi Lalengri di Kabupaten Bone. Memperlancar akses transportasi dengan membangun sejumlah jembatan, seperti Jembatan Landrange yang menghubungkan Kabupaten Wajo dengan Kabupaten Sidrap, Jembatan Sungai Malake yang menghubungkan Kabupaten Sidrap dengan Kabupaten Wajo, Jembatan Batu Sitanduk yang menghubungkan Kabupaten Luwu dengan Kabupaten Toraja Utara, dan Jembatan Pancongkang yang menghubungkan Kabupaten Sopeng dengan Kabupaten Bone. Melanjutkan pembangunan Masjid 99 Kuba Asmaul Husna ke tahap fungsional yang sebelumnya mangkrak selama 3 tahun. Mendorong kelanjutan pembangunan proyek strategis nasional di Sulsel seperti kereta api Makassar Parepare dan Bendungan Pamukulu. Mendukung pelaksanaan pembangunan proyek nasional antara lain Bendungan Pastoloreng di Kabupaten Wajo. Memperjuangkan sejumlah proyek infrastruktur Sulsel ke pemerintah pusat seperti preservasi jalan nasional, mendorong pengembangan kawasan wisata seperti Kars Ramang-Ramang di Kabupaten Maros, permandian air panas Lekja di Sopeng, Butu Macak di Enrekang, jalan akses Bandara Arupalaka di Bone, jalan bypass Sumpang Lakbu, jembatan dan jalan akses alternatif di kota Parepare, serta Masjid Agung di Sinjai dan Selayar. Memberi bantuan keuangan sebesar 22,5 miliar ke Toraja. Bantuan ini untuk membangun infrastruktur objek wisata Olon hingga memberikan subsidi tiket pesawat rute Toraja Kalimantan. Menginisiasi program subsidi tiket penerbangan antara lain untuk rute Makassar Bone Kendari dan Toraja Balikpapan. Menghadirkan fasilitas air siap minum Arsinum di 10 lokasi di 9 kabupaten kota, Makassar, Pangkep, Pinrang, Enrekang, Jeneponto, Bulukumba, Selayar, Barru, dan Sinjai. Deretan inovasi Andi Sudirman Sulaiman setahun terakhir antara lain menghadirkan program Mandiri Benih sebagai upaya memperkuat posisi Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional, mengusahakan pengoperasian pabrik benih jagung pertama yang berada di Kabupaten Maros. Angka stunting di Sulawesi Selatan berhasil turun dari 30,6% menjadi 27,4%, mengangkat 12 orang disabilitas sebagai tenaga non-ASN Pemprov Sulsel. Pertuni menyebutnya, menghadirkan program Smart School, 1 standar, 1 guru, 1 Sulsel. Melakukan penanaman 35.300 batang mangrove dan pengadaan 1 juta bibit murbei untuk mengembalikan kejayaan sutra. Ekspor produk halal andalan Sulsel. Dengan total volume sebesar 378,50 miliar dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Kami tidak ingin menjadi miskin lagi warga kami, di mana kami adalah kaya raya. 353 tahun, Sulsel optimis, Sulsel tangguh, ekonomi berdaulat.
Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Andi Sudirman Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Indonesia Bapak Dr. Yusharto Huntoyungo MPD. Kemudian yang kita hormati, kita banggakan hadir di tempat ini para anggota DPR RI, Ibu Haja Alia Mustika Ilham. Kemudian kita hormati Bapak Insinyur Haji Latindra Tundrung. Kemudian kita hormati Bapak Dr. Haji Muhammad Aras SPD MM. Yang kita hormati, kita banggakan anggota DPD RI Ibu Lili Amelia Salurapa. Kemudian tentu yang kita hormati, ini yang saya cintai, kita banggakan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Selatan. Ada ya? Oh, ada. Kemudian yang kita hormati tentu para gubernur, para wakil gubernur, para ketua DPRD pada periode masing-masing. Tentu kita hormati bersama Ibu Ketua DPRD Provinsi Selatan. Kita tidak perlu ini tim penari karena sudah ada dengan seragamnya semua. Coba Ibu ada dari BNN berdiri dulu. Ini spesial dari Ibu Forkopimda. Seragamnya luar biasa. Terima kasih banyak Ibu berkenan untuk menggunakan pakaian adat di Sulawesi Selatan. Silakan kembali duduk. Dia ada banyak sekali, dan ada Ibu Pangdam. Bisa berdiri Bu. Ini kita perkenalkan sekalian. Terikan dulu kembali, dan wabil khusus ada Browning Robbins dari Konsulat Jenderal Australia. Hadir khusus beliau, sudah sering pakaian adatnya, sudah sering sekali. Ini beliau selalu hadir bersama kita. Tentu kemudian yang kita hormati para wakil ketua DPRD Provinsi Selatan hadir komplit berempat jadi Pandawa 5. Kemudian yang kita hormati, kita banggakan sekaligus memperkenalkan Bapak Panglima Kodam 14 Hasanuddin yang baru, Bapak Dr. Toto Imam. Bapak Majen TNI Dr. Toto Imam. Kalau beliau ini, kalau secara gelar panjang juga nih. Dr. Haji Toto Imam Santoso SIP Esos MTR Han. Lulusan terbaik di mana-mana, luar negeri, dalam negeri. Terima kasih banyak Pak Panglima. Kemudian juga tentu Bapak Wakapolda Sulawesi Selatan. Kalau beliau ini orang asli kita Pak, orang Bulukumba. Mudah-mudahan tadi saya dilihat, kalau katanya pakaian begini, ini pakaian pas wilayah beliau. Tadi disebut juga harusnya nyeker, nggak pakai sendal tadi. Cuma takut saya tidak pakai. Kemudian tentu yang kita hormati Pangkop Sau 2, Pangkop SUD, Pangkop Sud 2, diwakili oleh Pak Kaskop Sud 2 beserta Ibu Wakapolda juga hadir. Kemudian Bapak Marsma TNI Danet Hendrianto Esos. Kemudian Bapak Dan Lantamal 6 Makassar, Bapak Brigjen Marinir Amir Kasman SMM. Beliau juga orang baru Pak. Ini dulu bapaknya beliau teman bapak saya, sesama tentara TNI AD, tapi beliau sekarang Angkatan Laut. Sama-sama di Balai baru. Jadi sekda kita baru, ketua DPRD baru, Pak Dan Lantamal baru, kereta api juga baru. Kemudian tentu kita hormati, kita banggakan Bapak Kajati Sulawesi Selatan diwakili oleh Bapak Asisten Pidana Umum Bapak Suhandi SHMH. Kemudian Kepala Pengadilan Tinggi diwakili oleh Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ibu Andi Isna
Reniswari Sinrapole SHMH. Kemudian Kepala Pengadilan Tinggi Tun Makassar Bapak Haji Oyo Sunario SHMH. Kemudian Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Bapak Dr. Andes Haji Abu Hurairah SHMH. Kemudian Bapak Pangdiv 3 Kostrat diwakili oleh Bapak Aslok Divisi 3 Kostrat Kolonel Infanteri Jajuli Ahmad. Kemudian Bapak Kabinda Provinsi Selatan Bapak Brigjen TNI Dwi Surjat Mojo. Kemudian hadir bersama kita Bapak Kepala BNN Provinsi Selatan Bapak Brigjen Pol Dr. Andes Giri Prawijaya MTH. Kemudian tentu hadir bersama kita Bapak Pangkosek Hanud Nas 2 diwakili oleh Bapak Asper Kosek Hanud Nas 2 Kolonel Chandra Hermawan, Bapak Kolonel Chandra Hermawan SM. Kemudian kita hormati bersama Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Selatan bersama Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Selatan. Kemudian para pimpinan partai politik, para bupati, perlu saya sampaikan ada beberapa hadir bupati. Kemudian ada Pak Bupati Sepeng. Kemudian Pak Wali Kota Makassar, ada Pak Bupati Pindrang, Bapak Bupati Goa. Kemudian Bapak Bupati Bantaeng, Bapak Bupati Sinjai, Bapak Bupati Wajo, Bapak Bupati Luwu Timur. Kemudian Bapak Wakil Wali Kota Parepare, Bapak Wakil Bupati Sidrap, Bapak Wakil Bupati Endrekang, Bapak Wakil Bupati Bone. Kemudian Bapak Wakil Bupati Toraja Utara, Bapak Wakil Bupati Selayar, dan kemudian saya lupa lagi Bapak Wakil Bupati Maros yang masih single. Kemudian tentu yang kita hormati, kita banggakan bersama para rektor perguruan tinggi negeri maupun swasta. Sudah. Kemudian para asisten, para staf ahli, pimpinan OPD Forkopimda, dan wabil khusus Kepala BPK Provinsi Sulawesi Selatan yang hadir mungkin berkenan untuk berdiri. Ada Kepala BPK yang baru kita. Luar biasa, kalau mau sepanjang sebut namanya, panjang sekali Pak titelnya semuanya. Kemudian ada Kepala BPKP, Bapak Kepala BPKP. Kemudian tentu yang kita hormati Bapak Direktur Utama Bank Sulselbar, Ketua Bawaslu, Ketua KPU, dan kemudian tentu hadir yang khusus Ketua BPS Toraja, Bapak Dr. Alfred. Wah, ini beliau hadir, saya undang khusus beliau. Dulu ceritanya saya mau angkat jadi staf sus waktu 2019. Cuma tidak jadi karena selalu terbang ke sana kemari. Sekarang takut saya kasih jadi staf sus sekarang. Sekarang sudah jadi ketua BPS. Kemudian yang saya hormati tentu hadirin sekalian para pimpinan organisasi, tokoh masyarakat yang saya tidak dapat sebutkan satu persatu, tokoh agama dan tokoh pemuda, tokoh wanita, dan hadirin wabil khusus juga saya tidak bisa bekerja sendiri, adanya anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang kita cintai bersama dari berbagai dapil dan berbagai warna. Tapi saya tadi ada lihat warna lain-lain, pink. Ada partai warna pink? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama-tama tentu puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat kesehatan, kesempatan dan tentu taufik rahmat-Nya lah sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Tentu salawat dan salam atas junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi pemimpin-pemimpin instansi yang amanah, pemimpin-pemimpin organisasi yang amanah, pemimpin-pemimpin keluarga yang amanah, dan juga mungkin pemimpin-pemimpin yang masih jomblo yang amanah juga. Dan paling penting bahwa pada akhirnya kita dapat berhujah di hadapannya kelak. Kemudian tentu pada hari ini 353 tahun Sulawesi Selatan dengan tema Sulsel Optimis, Sulsel Tangguh, Ekonomi Berdaulat. Tema ini kita angkat pada tahun ini berkenaan dengan kondisi situasi pandemi yang kita hadapi. Pikirnya kemarin 2020 akan selesai, ternyata bergeser 2021 kencang, dan alhamdulillah 2022 ada optimisme yang kuat kepada kita semuanya
sehingga kita mulai bergerak dan bergerak dengan optimisme yang kuat, harapan yang kuat. Tentu Sulawesi Selatan akan lebih tangguh, Kita hadapi sekarang saat ini lagi, concern kita adalah terkait inflasi lagi. Memang ini Indonesia ini dan dunia secara global terus diperhadapkan dengan persoalan-persoalan, tetapi dengan optimisme yang kuat, dan kemudian bagaimana Sulsel menjadi tampil terdepan sebagai hub Indonesia Timur yang tangguh, dan kemudian pada akhirnya menjadi ekonomi berdaulat. Ada beberapa bukti bahwa kita adalah bagaimana optimisme yang kuat, kolaborasi yang kuat. Tentu ini tidak lain adalah hadirnya eksekutif. Kami selaku gubernur beserta seluruh jajaran sekretaris daerah, kepala OPD, dan seluruh jajaran ASN, dan kemudian ketua DPRD berserta seluruh pimpinan, wakil DPRD, anggota DPRD yang terus bersama-sama merumuskan sebuah program-program kegiatan Sulawesi Selatan dalam 2 tahun terakhir bersama kami sebagai gubernur, dan yang wabil khusus kepada Forkopimda, Panglima Kodam 14, Bapak Kapolda, Kejaksaan, dan juga unsur-unsur vertikal lain yang terus membantu kami. Kami tidak dapat mengucapkan terima kasih kecuali adalah apresiasi setinggi-tingginya atas nama pemerintah Provinsi Selatan dan selaku Gubernur Sulawesi Selatan pada kesempatan ini. Kemudian perlu saya sampaikan bahwa Sulawesi Selatan juga ini secara ekonomi nasional alhamdulillah kita dari posisi minus 0,7. Sebagai PLT kemarin tahun lalu saya dihadapkan dengan minus progres ekonomi minus 0,7, artinya di bawah garis X kalau kita grafik XY. Setelah kemudian berlalu dalam waktu 2 kali 3 bulan, alhamdulillah kita bisa membalikkan keadaan menjadi angka positif, dan sekarang saat ini kita sudah di angka 5,18%. Ini penting sekali karena banyak wilayah-wilayah masih dalam zona-zona tidak terlalu baik kondisi ekonominya. Saya juga sebagai PLT Gubernur, setelah diskusi dengan BPK tahun kemarin, sistem anggaran setelah diopnam, kondisinya adalah tidak kurang dari 1 triliun angka minus di anggaran Provinsi Selatan di awal tahun 2021. Itulah yang kami hadapi, kemudian membalikkan keadaan bersama teman-teman DPRD. Kami tentu tidak mudah yang kami hadapi. Kami tidak startnya adalah dari nol. Kami start ekonomi minus 70. Kami start penganggaran minus 1,9 triliun dalam hitungan saya. Tapi BPK menyampaikan sekitar 1, sekian triliun lebih. Dan itu kita terus pulihkan. Alhamdulillah kita sudah berada di bawah angka triliunan untuk kondisi-kondisi keuangan. Dan terus dapat tetap membangun di wilayah-wilayah. Yang berikutnya kita terus meningkatkan ekspor. Salah satu yang kami genjot dalam mengupayakan pemulihan ekonomi adalah ekspor. Ekspor kami tingkatkan 57%. Awal pertama menjabat saya sampaikan, Kadis Perdagangan, Kadis Industri terus pacu. Yang paling penting, jika seandainya sendal sebelah yang hilang sebelahnya bisa diekspor dijadikan uang, kirim keluar. Karena kita bersoal adalah persoalan masalah pangsa pasar. Pangsa pasar. Kita ini soal produksi pangan dan sebagainya adalah kuat. Sampai sekarang sudah ada yang mengirim, bahkan mohon maaf dari Sopeng harus mungkin bisa menjadikan ini. Kita sudah kirim juga itu, mohon maaf, kotoran kelelawar. 1 kontainer itu 300 juta sudah dikirim, diekspor juga. Bayangkan, kotoran yang bisa menjadi pupuk pun kita kirim ke luar negeri. Saking kita pengennya dengan ini. Angka kenaikan terkait ekspor untuk rumput laut kita meningkat sekitar 533%. 533%. Kemarin kami baru melepas ekspor produk halal. Jarang kita lepas ekspor produk halal. Kalau semuanya di komisi itu adalah 66 miliar. Dan kemudian kombinasi seluruh produk kita ekspor 648 miliar. Apa yang kami kejar dari semuanya adalah neraca perdagangan untuk kemudian menjadikan barometer dalam perhitungan neraca pertumbuhan ekonomi kita. Kemudian yang perlu kami sampaikan juga, kami terus membangun LHR tinggi. Saya tahu kami di demo di mana-mana, ditanamkan pisang di mana-mana, di PKI ditanam pisang, di Sidrap Prapan ditanam pisang, di Antam Malam ditutup. Kami tahu, saya tidak buta untuk itu. Kemudian Hertasning, saya